Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Santoso. Saya Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor NIM 0538125533. Pada kali ini saya akan melakukan tugas struktur data tentang array dan deklarasi. Langsung saja. Yang pertama adalah tugas yang pertama, buat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Baik, langsung kita buat. Baris, kita beri nilai struktur barisnya. Saya copy saja. Nilai kita kasih 50. Nah, fungsi dari deklarasi ini adalah untuk menyimpan bilangan bulat plus minus bisa, tetapi tanpa desimal. Kemudian untuk menampilkan sistem out.println ini kita tampilkan, saya kasih tanda petik untuk menampilkan kalimat nilai struktur baris sama dengan tanda plus, kemudian kita tampilkan struktur barisnya. Sudah selesai, kita update dulu, kita run. Nah, muncul di sini adalah nilai struktur baris senilai 50. Baik, untuk soal yang kedua adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Baik, string yang bernama kata baru. Kemudian kata baru kita beri nilai berisi huruf deklarasi tipe data string. Karena ini tipe datanya string, maka kita beri tanda petik deklarasi tipe data string. Sudah. Untuk menampilkan saya copy aja di sini. Isi deklarasi, dengan tanda plus. Saya copy di sini. Kita tutup. Baik, sudah jadi. Kita update dulu sebelum di run. Kita run.
Nah, muncul di konsol isi deklarasi sama dengan deklarasi tipe data string. Sekali lagi, ini adalah untuk menyimpan data berupa teks, bisa kata, kalimat, ataupun simbol. Kemudian kita menginjak soal ketiga, buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka. Tipe data integer. Oke. Baik, kita buat tipe data integer. Kemudian simbol siku, karena ini adalah array. Kemudian namanya adalah 4 angka. 4 angka. Kemudian nilainya sama dengan, kita pakai kurung kurawal karena udah aturannya begitu. Kemudian angka 07 sudah sekali, terus 10 20 23. Oke, kita tutup. Sudah benar, kita enter aja. Kemudian untuk menampilkan, saya copy dulu di sini. Menampilkan, kita harus memanggil indeksnya. Elemen ke sama dengan plus 4 angka. 4 angka. Karena ini kita ingin menampilkan indeksnya, yang pertama ini ada 07, 10, 20, maka dimulai dari 0, bukan ke 1. 0, 1, 2, 3. Jadi hanya terjadi 4 kali pemanggilan dimulai dari angka 0. Masih 0. Kemudian kita copy saja untuk menampilkan selanjutnya. Ini kita ubah ke 1, 2, 3. Sudah selesai, kita update. Sudah selesai, kita run. Semua sudah keluar. Nilai struktur tadi yang pertama, deklarasi, kemudian yang ketiga adalah elemen ke-7, 10, 20, dan 23. Array ini untuk menyimpan tipe data yang sejenis dalam satu variabel. Pemanggilan dengan indeks ini 0, 1, 2, 3. Bisa integer, string, double digunakan sebagai variabel penyimpannya nanti. Terus kemudian masalahnya kenapa yang muncul bukan 07, karena aturan mainnya sudah begitu. Java mempunyai sifat-sifat khusus seperti angka-angka yang termasuk dalam angka oktal atau tidak, karena basisnya berbeda-beda. Seperti saya contohkan, misalnya ini saya ganti angka 8, terus kemudian kita update, apa yang terjadi? Update terjadi error. Kalau kita run juga jadi error. Karena angka 08 itu adalah nilai oktal yang menurut aturannya memang 08 tidak bisa dipakai untuk penulisan feedback, ditulis angkanya saja tanpa angka 0. Saya kembalikan ke angka 07. Kemudian saya update. Sukses, kemudian saya run. Nah, ini sudah kembali lagi, nilai struktur, baris, dan sebagainya muncul semua. Kemudian soal nomor 4 adalah membuat deklarasi array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini
karena penulisan agak panjang menyingkat waktu, ini sudah mendekati akhir, batasan cuma 15 menit. Maka saya sudah menyiapkan data untuk dieksekusi. Nah, ini adalah data berupa string yang isinya 4 angka seperti yang diminta. Kemudian pemanggilan kita menggunakan for perulangan bersarang karena untuk pengindekan manggil dengan 2 dimensi itu sangat tidak mudah, baris dan kolom. Nanti akan muncul perintah-perintah yang akan panjang. Makanya kita menyikat dengan perulangan di mana kita akan melakukan pemanggilan secara singkat ya dengan ini daripada pengindekan. Kita update dulu. Updating sukses, kemudian kita run. Nah, ini yang muncul adalah angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Kalau kita melakukan perulangan, kemudahannya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita pakai elemen, sudah bayangkan berapa yang harus kita tulis sampai ke sekian. Bila datanya banyak, itu akan menjadi masalah. Terus kemudian untuk soal terakhir adalah buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka. Baik, ini akan kita buat karena ini list angka. Linked list ini adalah kepunyaan dari Java. Kalau kita mau pakai karena ini punya Java, harus kita import utility-nya. Jadi kita import di sini di atas public class ya, berikut data. Kita ambil di sini. Oke. Kemudian kita aktifkan yang ada di sini. Nah, linked list ini tipe datanya adalah integer. Kenapa tulisannya tidak int huruf kecil? Itu karena ada aturan mainnya bahwa kalau memakai utility, aturan mainnya harus pakai integer bukan int seperti yang kita deklarasikan di awal. Kemudian penggunaan kurung siku juga sudah aturan mainnya begitu. Untuk penambahan listnya bisa ditambahkan dengan perintah ini. Jadi mau menambah kurang itu bisa. Perbedaannya dengan array, kalau struktur data dalam Java ini bisa menambah dan menghapus elemen secara dinamis. Kalau array itu bersifat tetap, dia hanya seperti itu, tidak bisa ditambah atau dikurangi, sedangkan ini bisa dikurangi ataupun ditambah. Kemudian untuk tampilannya dapat kita lihat di sini. Kita update dulu. Update selesai, kita run. Nah, ini yang keluar adalah isi dari list angka adalah 22, 19, 44, 60, dan 72. Baik, kawan-kawan, Bapak, Ibu, tugas dari struktur data telah kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.